Baik, selamat pagi Bapak Gumilang Aryo Sahadewa selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonometrika. Perkenalkan, nama saya Lutfia Dewita dengan U504427. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi tugas akhir Mikroekonometrika mengenai penelitian saya yang berjudul Dampak Lokasi Tujuan Migrasi Individu ke Pedesaan maupun ke Perkotaan terhadap Pengeluaran Kesehatan atau Out of Pocket mereka di Indonesia. Analisis ini akan menggunakan pendekatan 2 SLS dengan variabel instrumen berupa jarak tempat tinggal ke fasilitas kesehatan. Secara garis besar, yang akan dijelaskan dalam presentasi ini adalah berupa introduction, literatur review, research question, data, metodologi, dan juga hasil. Baik, yang pertama untuk introduction atau background dari penelitian ini, dilatar belakangi karena adanya kesenjangan kesehatan antara pedesaan dan juga perkotaan menjadi masalah global yang terus-menerus menjadi perhatian, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Charles Dury dan juga Raffi di tahun 2022. Kesenjangan ini mencangkup akses terhadap fasilitas kesehatan yang menjadi salah satu faktor penting individu menentukan lokasi migrasi mereka. Mengapa ini penting? Karena pergeseran lokasi tinggal dapat mempengaruhi pengeluaran kesehatan individu. Dalam beberapa kasus, individu yang bermigrasi ke lokasi dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, baik pedesaan maupun perkotaan, cenderung menghadapi biaya kesehatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, migrasi juga dapat memberikan akses yang lebih baik dan mempengaruhi pengeluaran secara positif. Nah, sehingga penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan utama, yakni yang pertama adalah sejauh mana lokasi migrasi individu memengaruhi pengeluaran out of pocket untuk kesehatan individu. Yang kedua, apakah terdapat hubungan kausal antara lokasi migrasi dan juga pengeluaran kesehatan setelah mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke fasilitas kesehatan sebagai variabel instrumental. Sebagai catatan penting, bahwa pembayaran out of pocket merupakan cara paling umum untuk membiayai pelayanan kesehatan swasta di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Bennett dan Gilson di tahun 2001. Oleh karena itu, memahami hubungan ini menjadi kunci dalam meningkatkan pemerataan akses dan juga efisiensi pembiayaan kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai kesenjangan literatur dalam penelitian ini, salah satu tantangan utama dalam sistem kesehatan di Indonesia itu adalah tidak semua masyarakat dijamin oleh asuransi kesehatan. Dan sebagai akibatnya harus membayar kebutuhan kesehatan melalui pengeluaran pengeluaran pribadi atau out of pocket. Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan itu hanya mencapai 66,4% dari data SKI di tahun 2023. Dan tidak semua orang juga memiliki asuransi kesehatan selain BPJS Kesehatan atau asuransi-asuransi swasta dan asuransi formal lainnya. Hal ini berarti masih banyak penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, sehingga harus mengeluarkan dana pribadi untuk membayar layanan kesehatan itu sendiri. Sebetulnya dampak migrasi desa kota terhadap kesehatan itu telah dianalisis secara luas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Contohnya sudah diteliti oleh Batarcha di tahun 1998, oleh Lu di tahun 2010, oleh Mitra dan Murayama di tahun 2009, dan oleh Nauman et al. Di tahun 2015. Namun, studi-studi tersebut sebagian besar itu berfokus pada dampak kesehatan diferensial antara migran dan juga penduduk asli di daerah perkotaan dan juga pedesaan. Dan belum cukup untuk menyelidiki apakah hasil pengeluaran untuk kesehatan yang harus dikeluarkan berbeda di antara migran yang pindah ke perkotaan atau pedesaan. Sehingga penelitian ini berusaha untuk menjawab kesenjangan permasalahan tersebut. Penelitian terdahulu oleh Noredemi tahun 2011 menyoroti bagaimana keterbatasan fasilitas kesehatan di lokasi tujuan migran, baik pedesaan maupun perkotaan, itu dapat mempengaruhi pengeluaran kesehatan individu. Namun hingga saat ini, masih diperlukan eksplorasi lebih mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi beban kesehatan individu. Dalam penelitian ini juga digunakan berbagai variabel kontrol seperti jenis kelamin, usia, status pernikahan, jarak fasilitas kesehatan dari tempat tinggal, dan juga kepuasan pelayanan untuk memahami dinamika pengeluaran out of pocket itu sendiri.
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh faktor sosiodemografi, akses fasilitas kesehatan, serta dukungan terhadap pengeluaran kesehatan out of pocket. Sebagaimana ini sebenarnya telah didiskusikan dalam studi terdahulu oleh Chu di tahun 2005, oleh Mahmud dan kawan-kawan di tahun 2017, oleh Anwon Jekwe di tahun 2012, dan juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Van Min dan kawan-kawan di tahun 2013. Baik, selanjutnya berikut ini adalah data-data yang digunakan dalam penelitian, yakni yang pertama ada variabel dependent. Saya menggunakan pengeluaran untuk kesehatan out of pocket. Jadi berupa berapa jumlah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh responden untuk satu kali biaya kesehatan. Kemudian variabel independennya berupa dummy lokasi migrasi dari responden, yaitu di perkotaan atau pedesaan. Jadi untuk perkotaan akan mendapatkan dummy 1, dan juga kalau responden pindah ke pedesaan akan mendapatkan dummy sama dengan 0. Kemudian untuk variabel instrumen, di sini saya menggunakan jarak dari tempat tinggal responden ke fasilitas kesehatan dalam kilometer. Dan juga ada beberapa variabel kontrol. Variabel kontrol ini saya ambil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Jadi yang pertama adalah age atau umur responden saat survei dilakukan. Kemudian ada gender berupa dummy, 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Kemudian marriage status atau status pernikahan berupa dummy juga. Dummy 1 untuk individu atau responden yang telah menikah, dan dummy sama dengan 0 untuk responden yang belum menikah. Kemudian di sini juga saya menggunakan life satisfaction. Life satisfaction ini berupa range 1-5. Jadi 1 ketika individu benar-benar puas terhadap kehidupannya, dan 5 ketika individu merasa tidak puas sama sekali dengan kehidupannya. Kemudian ada juga travel time to healthcare facilities. Di sini berupa menit yang diperlukan responden untuk ke fasilitas kesehatan dalam satu kali jalan. Kemudian ada transportation cost atau biaya transportasi ke fasilitas kesehatan. Kemudian juga ada kepuasan individu terhadap fasilitas kesehatan. Jadi ini juga berbentuk range 1-4. 1 ketika responden merasa sangat puas, dan 4 ketika responden merasa tidak puas. Baik, selanjutnya ini adalah metodologi yang saya gunakan dalam menganalisis, yaitu 2SLS. Jadi untuk first regression atau OLS, di sini menggunakan health expenditure individu I sama dengan beta 0 ditambah beta 1 urban rural migration, individu I ditambah beta 2 dari kemudian dikali dengan XI, ini X adalah variabel kontrol, dan juga ditambah dengan error term. Nah, di mana regresi ini dilakukan sebagai baseline untuk menunjukkan hasil awal tanpa memperhatikan potensi endogenitas. Nah, hasil OLS ini dibandingkan dengan 2SLS untuk menunjukkan efek dari mengatasi endogenitas. Nah, kemudian setelah first regression atau OLS, kita akan mengetahui apakah ada potensi endogenitas atau tidak. Nah, karena di penelitian ini saya menemukan adanya potensi endogenitas, maka selanjutnya saya akan melakukan two-stage least square atau 2SLS, yang mana first stage-nya di sini untuk membuktikan bahwa variabel instrumental itu relevan dalam memengaruhi variabel endogen. Tanpa tahap ini, 2SLS tidak dapat dilakukan dan instrumentalnya tidak akan valid. Di mana untuk formula dari first stage dapat dilihat di layar, kemudian untuk second stage ini dilakukan untuk memberikan estimasi hubungan antara health expenditure dan juga urban rural migration yang telah disesuaikan untuk mengatasi bias akibat endogenitas. Ini adalah tahap utama untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat. Baik, dari metodologi yang telah saya paparkan sebelumnya dan juga penelitian saya menunjukkan bahwa untuk analisis first stage, di sini saya mendapatkan nilai F statistik sebesar 30,58 dengan p-value sebesar 0,0000, yang artinya signifikan, dan variabel independen, termasuk juga variabel instrumen, itu mampu menjelaskan sebagian variasi pada variabel dependent atau out of pocket health expenditure.
Namun di sini R-square-nya tidak terlalu besar, yakni hanya sekitar 0,0344 atau hanya 3,44% dari variasi dalam OOP Health Expenditure yang dapat dijelaskan dalam ODM. Nah, untuk selanjutnya, dari gambar yang kedua, gambar yang di bawah, dapat dilihat bahwa variabel instrumen memiliki koefisien sebesar 0,006822 ya dengan T-statistik sebesar 8,13 dan signifikan pada tingkat 1%, menandakan bahwa semakin jauh jarak ke fasilitas kesehatan, semakin besar kemungkinan seseorang untuk tinggal di daerah perkotaan. Di mana temuan ini mendukung penggunaan jarak ke fasilitas kesehatan sebagai variabel instrumen yang valid untuk menjelaskan variasi dalam lokasi migrasi. Dan hampir semua variabel kontrol itu dapat kita lihat bahwa signifikan secara statistik dalam menjelaskan variasi dalam lokasi migrasi, kecuali variabel gender di sini dengan nilai P sebesar 0,677 yang menandakan bahwa laki-laki dan perempuan sebetulnya tidak memiliki perbedaan dalam hal keputusan untuk bermigrasi ke daerah perkotaan maupun pedesaan. Baik, selanjutnya mengenai analisis uji endogenitas, di sini saya mendapatkan nilai chi-square statistik robust core sebesar 13,2921 dengan p-value 0,0003 dan F statistik robust regression sebesar 8,68618 dengan p-value sebesar 0,0032 menandakan bahwa variabel independen utama itu endogen, sehingga regresi OLS itu tidak dapat diandalkan untuk estimasi, sehingga diperlukan metode 2SLS untuk menghasilkan estimasi yang tidak bias. Nah, oleh karena itu, saya akan lanjut ke second stage dari analisis 2SLS, di mana di sini didapatkan Walsh square sebesar 82,21 dan probability-nya sebesar 0,0000 menandakan bahwa model ini secara statistik signifikan pada tingkat konvensional yang mana biasanya 5% atau lebih kecil. Nah, kemudian variabel lokasi migrasi itu juga positif dan signifikan secara statistik, yang menandakan bahwa individu yang bermigrasi ke daerah perkotaan itu cenderung memiliki pengeluaran kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bermigrasi ke daerah pedesaan dengan meningkatkan pengeluaran kesehatan rata-rata sebesar 608 60 satuan di perkotaan. Nah, kemudian berikut ini adalah analisis untuk validitas instrumen yang saya gunakan. Dari hasil under identification test untuk Clay-Bergen-Pap RKLM test statistik, ini dengan hipotesis nol bahwa instrumental tidak relevan atau under identified, di sini menunjukkan hasil bahwa model tidak under identified dan instrumen memiliki relevansi yang cukup kuat untuk menjelaskan model. Kemudian untuk weak identification test dari Craig Donald Wald F statistik ini menunjukkan bahwa instrumen dapat dianggap cukup kuat atau tidak lemah, dibuktikan dengan nilai F statistik yang sebesar 11,593. Lebih kecil dari critical value untuk 10% dengan maksimal IV sebesar 16,38, yang mana sebetulnya instrumennya cukup kuat untuk digunakan tetapi tidak ideal menurut ambang batas yang lebih ketat. Kemudian untuk hasil Hansen G-test atau over identification test for all instruments ini menunjukkan bahwa tidak ada over identification karena jumlah instrumen tepat sama dengan jumlah variabel endogen yang diinstrumentasikan. Oke. Baik, secara garis besar untuk conclusion dan juga recall the research question sebelumnya, bahwa individu yang bermigrasi ke daerah perkotaan itu cenderung memiliki pengeluaran kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bermigrasi ke pedesaan. Artinya, akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan di daerah perkotaan mendorong pengeluaran kesehatan yang lebih tinggi juga, mungkin dikarenakan karena teknologi, karena tenaga kerja yang lebih baik yang ada di perkotaan. Kemudian,
Apakah hubungan antara jarak ke fasilitas kesehatan dengan lokasi tujuan migrasi ke perkotaan atau pedesaan? Jadi didapatkan bahwa validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa jarak ke fasilitas kesehatan itu terbukti relevan dan tidak menunjukkan masalah identifikasi meskipun kekuatan instrumen dinilai moderat berdasarkan nilai Craig-Donald. Tanda positif pada koefisien ini mengindikasikan bahwa semakin jauh jarak ke fasilitas kesehatan, semakin besar kemungkinan seseorang untuk bermigrasi ke daerah perkotaan. Dan kemudian, apakah metode IV ini lebih akurat dibandingkan metode OLS? Dari hasil uji endogenitas mendukung bahwa penggunaan pendekatan 2SLS untuk mengatasi bias estimasi yang muncul dari endogenitas dari hasil regresi OLS. Jadi, beberapa variabel kontrol seperti usia dan status pernikahan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran kesehatan yang mencerminkan kebutuhan layanan kesehatan tambahan di usia tua serta tanggung jawab keluarga pada individu yang telah menikah. Sedangkan untuk variabel kepuasan hidup, itu mengindikasikan bahwa individu dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, itu cenderung mengeluarkan lebih sedikit untuk kesehatan. Namun, penulis menemukan bahwa variabel kepuasan terhadap fasilitas kesehatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang mungkin mencerminkan bahwa aksesibilitas ekonomi dan fisik itu lebih berpengaruh dibandingkan persepsi subjektif terhadap layanan kesehatan itu sendiri. Baik, sekian dari presentasi yang saya dapat paparkan untuk tugas akhir mikroekonometrika. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah saat saya menjelaskan. Saya akhiri dengan terima kasih.